Halo, perkenalkan kami dari kelompok 4 RA, kelas kualitas jasa. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil penelitian kami dengan judul analisis kualitas pelayanan bus Transjakarta dengan menggunakan pendekatan Importance Performance Analysis atau IPA dengan koridor 1 Blok M Kota. Lanjut ke bagian pendahuluan. Di dewasa ini kita digemparkan oleh adanya pandemi COVID-19, di mana pandemi COVID-19 ini mempengaruhi jumlah penumpang dari bus Transjakarta. Bisa dilihat pada tahun 2018 itu ada sekitar 187,96 juta penumpang. Akan tetapi pada tahun 2020 turun sebesar 85% menjadi 2,57 juta penumpang. Di mana dapat dilihat pada gambar 1 sempat naik ya dari tahun 2018 hingga tahun 2019 jumlah penumpangnya, akan tetapi pada tahun 2020 mengalami penurunan. Hal ini diakibatkan adanya kebijakan pemerintah untuk menerapkan social distancing atau physical distancing yang ditambah lagi dengan adanya pemberlakuan PSBB dan PPKM. Lanjut ke bawah, langsung ke gambar 2. Alasan kami memilih koridor 1 Blok M Kota ialah karena pada koridor 1 Blok M Kota memiliki jumlah penumpang terbanyak, yaitu sekitar 23.731 pelanggan pada bulan September 2021, yang diikuti oleh koridor 9 dengan 18.602 pelanggan per hari. Pada penelitian ini terdapat 3 gap, yaitu gap yang pertama itu pengisian kuesioner dilakukan secara online, sehingga penelitian ini hanya dapat menjangkau responden-responden yang memiliki ponsel dan akses internet. Bisa ke atas sedikit lagi Tur, ke gap 2 dan gap 3. Pada gap 2, hasil kuesionernya tidak menjelaskan apakah responden yang apakah responden yang didapatkan telah mewakili seluruh rute koridor 1. Gap ketiganya, yaitu variabel yang digunakan adalah variabel baru karena belum ada penelitian sebelumnya yang membahas tentang pelayanan transportasi Transjakarta selama masa pandemi COVID-19. Pada penelitian ini dilakukan pengambilan data kuesioner secara hybrid, yaitu online dan offline, dan akan diambil sampel pada setiap rute yang ada di koridor 1. Dengan variabel yang digunakan ialah tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan empati. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Metode yang kedua ini yang kedua titik 1 strategi penelitian. Penelitian ini menggunakan strategi penelitian kuantitatif, yaitu penelitian yang menggunakan prosedur statistik atau cara lain untuk kuantifikasi. Lalu berdasarkan sifat-sifat permasalahannya digunakan tipe penelitian yang deskriptif. Kemudian 2.2 populasi dan sampel penelitian. Jumlah populasi dalam penelitian ini tidak diketahui secara pasti. Menurut Sugiono 2010 mengungkapkan bahwa ukuran sampel yang layak digunakan dalam penelitian adalah antara 30 sampai 500. Oleh karena itu, pada penelitian ini menggunakan 50 sampel responden. Diharapkan 50 sampel responden dapat mewakili populasi yang ada. Kemudian metode analisis data. Metode pengolahan data. Data yang terkumpul dari kuesioner selanjutnya diolah menggunakan proses IBM SPSS statistik base 26.0. Kemudian metode penyajian data yang diperoleh disajikan dalam bentuk tabel
dan diagram kartesius. Penggunaan tabel dan diagram kartesius bertujuan agar data dapat mudah dibaca dan dimengerti oleh pembaca. Lalu uji validitas dan reliabilitas data. Yang pertama, uji validitas. Uji validitas ini dilakukan jika R hitung dengan tabel dengan taraf signifikasi 0,05. Apabila R hitungnya lebih kecil daripada R tabel, maka instrumen dinyatakan tidak valid. Dan juga sebaliknya, apabila R hitung lebih besar dibanding R tabel, maka instrumen dinyatakan valid. Yang kedua, uji reliabilitas. Menurut Muhyiddin Abraham, suatu instrumen pengukuran dikatakan reliable jika pengukurannya konsisten dan cermat serta akurat. Jadi uji reliabilitas instrumen dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui konsistensi dari instrumen sebagai alat ukur. Pada penelitian ini, penulis menggunakan rumus alfa dari Cronbach untuk uji reliabilitas. Lalu, analisis statistik data. Pada analisis statistik data, metode yang kami gunakan adalah metode Serval. Lalu yang kedua ada Importance Performance Analysis atau IPA. Pada metode IPA ini ada 4 kuadran untuk seluruh variabel yang mempengaruhi kualitas pelayanan, di mana kuadrannya dapat dilihat pada gambar. Ada kuadran A, yaitu sebagai prioritas utama untuk dilakukannya perbaikan. Lalu pada kuadran B itu pertahankan prestasi atau sudah baik, jadi harus dipertahankan. Yang kuadran C prioritas rendah atau low priority. Sedangkan yang D itu berlebihan atau possible overkill. Next, pada penelitian ini terdapat 5 variabel serval, di mana serval terdiri dari tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan empati. Dapat dilihat pada tabel untuk atribut tangible, pertanyaannya seperti di gambar. Kemudian untuk reliability, seperti yang ada di tabel. Yang ketiga untuk responsiveness, seperti yang ada di tabel. Ada 4 pertanyaan. Kemudian untuk assurance juga ada 4. Dan yang terakhir ada empati, yaitu juga ada 4. Baik, selanjutnya kita mendapatkan data dan melakukan kuesioner kepada responden. Di sini pertama kita melakukan uji validitas dan reliabilitas. Yang pertama uji validitas, di mana uji validitas ini tujuannya agar hasil jawaban dari kuesioner kita itu layak digunakan. Dan di sini dengan bantuan software IBMS PSS versi 26, di sini hasilnya terlihat pada tabel yang di sebelah kiri. Diketahui bahwa di sini menggunakan R tabelnya itu dengan total responden itu ada 50 orang dan DF-nya berarti 50 dikurang 2, N-2, dan alfa yang digunakan adalah 0,05. Dan dinyatakan bahwa semua kuesioner ini adalah valid. Setelah itu kami melakukan uji reliabilitas. Uji reliabilitas ini untuk mengetahui bahwa kuesioner ini adalah sifatnya tetap konsisten dan dapat diketahui di tabel sebelah kanan bahwa semua dari pertanyaan kuesioner kami telah reliable. Artinya pertanyaan-pertanyaan jawaban kuesioner kami telah valid dan reliable dan bisa dilakukan analisis lanjutan. Baik, selanjutnya ada perhitungan serve-goal gap. Serve-goal adalah suatu perhitungan yang digunakan untuk mengetahui gap dari atribut-atribut yang merupakan alat ukur penelitian yang diperoleh dari kuesioner-kuesioner yang telah disebarkan. Nah, berikut ini akan kami tampilkan gap yang sudah kami dapatkan. Yang pertama itu ada tangible untuk atribut petugas mengenakan seragam yang layak, nilai persepsi itu 4,52 dan nilai tingkat harapan itu 4,58 dan tingkat kesenjangannya adalah minus 0,06 yang didapatkan dari persepsi dikurangin oleh harapan. Yang lainnya dapat dilihat pada tabel. Apabila mendapatkan nilai minus berarti atribut tersebut masih belum bekerja dengan baik.
Setelah kita mendapatkan nilai gap tersebut, selanjutnya kita mencari self-equal gap per dimensi. Apabila kualitas Q lebih besar daripada 1, maka pelayanan dikatakan baik. Berikut tabel yang menunjukkan self-equal gap per dimensinya. Untuk tangible didapatkan gap 0,08 dan Q-nya 0,98. Dari tabel yang sudah ditampilkan dapat diketahui bahwa Q sama dengan 0,95 yang berarti Q lebih kecil daripada 1, maka diketahui dan dinyatakan kualitas pelayanan bus Transjakarta masih kurang baik. Selanjutnya ialah Important Performance Analysis atau IPA. Analisis kepentingan kinerja atau IPA ini digunakan untuk menentukan prioritas peningkatan pelayanan bus Transjakarta dengan mempertimbangkan hasil persepsi dari penilaian pengguna. Dengan hasil kuesioner yang didapat, kami mendapatkan hasil IPA seperti gambar berikut ini. Diketahui pada kuadran 1 kita memiliki ada T6, E2, R2, T7, E4, E2, E3, R2 yang masuk pada kuadran 1 yang merupakan prioritas utama, lalu pada kuadran B yang sudah dibacakan sebelumnya itu tetap pertahankan performa, lalu kuadran C yang prioritasnya rendah, dan kuadran D yang berlebihan. Dari gambar tersebut didapatkan beberapa atribut yang masuk di kuadran A. Dapat dilihat pada tabel. Ada T6, T7, R2, RE2, E2, E3, dan E4. Pada kuadran A, yakini atribut-atribut yang tingkat harapan atau ekspektasinya tinggi bagi pelanggan, tapi kinerjanya rendah. Akibatnya pelayanan ini merupakan bagian dari atribut yang berkaitan dengan protokol kesehatan, pelayanan informasi, dan terkait dengan kenyamanan. Baik, selanjutnya adalah kuadran B. Kuadran B yang dinyatakan itu kinerjanya sudah baik atau pertahankan prestasinya. Di sini ada T1, T2, T3, T5, R3, R4, dan seterusnya. Dapat dilihat pada tabel. Selanjutnya ada kuadran C, di mana prioritasnya rendah. Bisa dilihat pada tabel ada T4, R1, RE1, RE3, RE4, dan A1. Kemudian atribut yang memiliki step gap terbesar terdapat pada variabel reliability, yaitu pengaturan pemberian informasi terkait pemberhentian halte berikutnya setiap bus Transjakarta R4 sebesar 0,78 dan gap terkecil ialah E2 sebesar 0,00. Berdasarkan diagram Cartesius, atribut-atribut yang harus ditingkatkan bus Transjakarta agar kualitas pelayanan meningkat berada di kuadran A dan kuadran C. Dan juga nilai rata-rata kualitas pelayanan bus Transjakarta yaitu sebesar 0,95 yang berarti nilai kualitas Q lebih kecil dari 1, maka pelayanan masih belum memenuhi harapan pelanggan. Lalu hasil dari IPA dari 5 dimensi diketahui atribut-atribut yang paling mempengaruhi terhadap tingkat kepuasan pelanggan terdapat pada kuadran A. Prioritas utama terdiri dari pengaturan termogan dan lain-lainnya. Sekian dari presentasi kelompok kami. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.